Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya boleh kembali menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun perjumpaan kita hanya melalui udara, saya percaya malam hari ini Bapak Ibu penuh dengan sukacita. Saya bersyukur walaupun malam sudah mulai larut dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga mulai lelah karena di sepanjang hari ini sudah melakukan segala aktivitas. Dan juga mungkin Bapak Ibu mau beristirahat malam. Tetapi kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Kudus, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh kami mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami belajar melalui firman Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga seluruh pendengar setia Radio Maestro. Biarlah melalui firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami minta urapan-Mu yang dari Engkau Bapa, sehingga urapan-Mu itu boleh memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap sedia untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, hamba berdoa, hamba-Mu bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan malam ini saya akan berikan tema kekuatan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup itu adalah satu perjuangan. Kalau orang tidak mau berjuang, pasti tidak akan bisa hidup. Di dalam kita berjuang pun tidak selamanya berhasil. Ada kalanya kita juga gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan. Perjalanan sejarah hidup manusia sejak dahulu sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kegagalan. Semua pasti mengalaminya. Orang yang sudah sukses pun juga pernah mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke satu keluarga. Keluarga itu boleh dikatakan hidupnya bahagia dan rumah tangganya diberkati. Tetapi pada saat dia bekerja dan berkeluarga, dan apa yang diharapkan dengan usahanya itu tiba-tiba mengalami kejatuhan karena ditipu oleh orang. Nah, akhirnya dia harus menjalani kehidupan yang sederhana dari kehidupan yang sebelumnya. Tetapi karena ia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, ya pastilah ia tetap berjuang untuk mendapatkan sesuatu lagi yang pernah ia miliki. Keluarga ini beberapa tahun berjuang tetapi belum mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka terus berjuang dan tidak putus asa. Karena keluarga ini orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Akhirnya dengan perjuangannya itu mereka mendapatkan kembali apa
yang dulu pernah hilang, bahkan lebih dari yang mereka pernah miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kalanya saat kita gagal, timbul suatu pergumulan dalam diri kita, yaitu apakah kita akan tetap percaya pada Tuhan atau kita mulai putus asa. Bahkan terkadang kita mulai berpikir yang negatif, mencari kambing hitam, lalu menuduh orang lain yang menjadi penyebab kegagalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan firman ini, terlebih kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 8-9. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara ya, ada saat di mana pada saat kita mengalami kegagalan dan putus asa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka di situ ada kekuatan dan ada jalan keluar. Karena kalau orang yang mempunyai pengharapan, dia tidak akan pernah menyerah atas kegagalan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup diberkati oleh Tuhan dan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Langkah pertama adalah mencari Tuhan dengan sungguh. Dalam artian mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita membaca dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena harapan kita kepada Tuhan dan kita hanya mengandalkan Tuhan, maka berkat itu akan diberikan. Dalam artian berkat itu akan mengikuti seperti firman yang telah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang langkah yang kedua, membangun mezbah doa, keintiman dengan Tuhan. Tanpa memiliki pola doa yang baik, kita tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita memiliki pola doa yang baik, kita tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Karena doa merupakan nafas hidup kita. Seperti renungan saya yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya selalu menekankan untuk selalu membangun mezbah doa dan keintiman dengan Tuhan. Mari kita baca kembali di dalam Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak sekali rumah tangga yang hidupnya tidak dalam kekudusan.
mereka mudah sekali berkompromi dengan dosa, dengan taktik iblis yang akan mengganggu, meruntuhkan iman anak-anak Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu perselingkuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan hancur. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan katakan, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh sebab itu, marilah kita mempunyai komunitas yang sifatnya membangun. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita melakukannya dengan benar? Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah pola doa yang teratur, yang intinya bangun mezbah doa bersama keluarga kita. Dan doakanlah teman-teman kita pada saat mereka mengalami pergumulan berat. Rangkul mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup, tidak mungkin kita dapat hidup sendiri. Kita juga perlu komunitas. Di situ bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi juga perhatikan sekeliling kita. Kadang kita tidak sadar bahwa sekeliling kita itu butuh kita. Ya, bukan sekedar butuh bantuan, tetapi perhatian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi kita masih diberikan hidup dan dipercaya Tuhan untuk menjalani hidup ini, gunakan waktu itu dengan baik. Dan hargailah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh melakukan bagian tugas kita dengan baik. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan memberikan kita bagian untuk bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan baik. Dan janganlah kita takut akan kegagalan, karena bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan, kegagalan adalah awal kemenangan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari maju terus bersama Tuhan. Yang pasti Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Pasti Tuhan akan beri semua yang terbaik di dalam kehidupannya. Amin. Sebelum saya mengakhiri renungan malam ini dengan doa, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Kekuatan dalam Tuhan. Pengharapanku, kesanggupanku
Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Pada kesempatan malam hari ini, kalau Engkau kembali mengajarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami memiliki hidup yang tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Walaupun kami setiap anak-anak-Mu mempunyai persoalan atau masalah, tetapi kami percaya Tuhan, kalau bersama Engkau selalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak buat firman-Mu malam ini. Engkau sudah berbicara banyak hal Tuhan, yang kadang kami tidak mengerti, yang kami kadang tidak tahu, tetapi Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan, walaupun kami kadang mengalami putus asa karena kegagalan kami, Engkau selalu beri kami kuat, sehingga kami boleh Kau bangkitkan kembali. Dan pada saat kami juga mengalami kegagalan, Engkau juga selalu angkat kami, dan Engkau berikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang sudah Kau berikan. Baik dalam keadaan apapun, Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bapa, terima kasih. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami juga selalu hidup peka akan suara-Mu. Dan juga Tuhan, jauhkanlah kami juga dari terus keraguan di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang terus percaya hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu bersyukur berterima kasih untuk semua yang Kau beri. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu terus berdoa. Khususnya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar Radio Maestro yang saya kasihi. Mungkin mereka saat ini sedang menghadapi pergumulan berat, baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan berat yang lainnya. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena persoalan yang hamba-Mu juga tidak mengetahuinya, ataupun karena mereka di dalam studinya sehingga mereka mengalami pergumulan. Mari Tuhan, Kau tolong mereka semua. Kau tolong anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang saat ini menghadapi pergumulan berat, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan jalan keluar yang terbaik oleh Engkau Bapa. Dan yang juga Tuhan yang menghadapi pergumulan berat, mungkin keluarganya, rumah tangganya, Tuhan berikan mereka kekuatan yang dari Tuhan. Berikan mereka penghiburan yang dari Engkau Bapa. Bahkan yang Tuhan, kalau saat ini mereka juga ada yang kekurangan, Tuhan berikan berkat-Mu yang berkelimpahan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap saudara-saudara kami ini yang dalam menghadapi pergumulan berat, biar tangan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan kepada mereka. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu sungguh ajaib. Dan bahkan Tuhan yang sakit, biar Tuhan yang menjamah mereka, memberikan pemulihan secara total Bapa. Karena kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada. Dan mujizat-Mu itu Kau berikan kepada setiap anak-anak-Nya yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh kami renungkan, boleh kami dengarkan Tuhan. Bila setiap firman-Mu itu boleh memberkati di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga hidup kami melalui firman-Mu, kami boleh selalu diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan
Doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja hamba berdoa, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Murni Indarwati Gunawan mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.